Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film bertemakan balas dendam mantan pembunuh bayaran berjudul Mechanic Resuction yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang harus bekerja pada seorang mafia kelas kakap karena calon istrinya diculik dan diancam akan dibunuh. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka di salah satu kota terkenal di negara Brazil bernama Rio de Janeiro, di mana ada seorang pria bernama Bishop sedang menikmati hidup setelah pensiun dari pekerjaan lamanya. Namun tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Angel, yang ternyata adalah suruhan dari kelompok mafia yang cukup disegani. Sang bos menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan terhadap 3 orang yang menjadi penghambat bisnisnya di masa yang akan datang. Angel tahu bahwa Bishop ternyata adalah mantan seorang pembunuh bayaran profesional yang terkenal sangat hebat. Pekerjaan ini tidak boleh ditawar apalagi ditolak lantaran akibatnya sangatlah besar. Sudah ada puluhan tukang pukul di sana yang siap melakukan apapun. Namun sebagai mantan pembunuh bayaran, Bishop merasa bahwa itu adalah ancaman dan mereka telah salah orang berbicara hal tersebut. Lalu yang terjadi, ya, terjadi pertarungan besar antara Bishop melawan puluhan tukang pukul bayaran. Namun itu belum cukup untuk menumbangkannya. Bahkan justru malah mereka lah yang dibuat terkapar satu persatu sampai benar-benar tak berdaya. Akan tetapi tiba-tiba datang anggota mafia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga Bishop harus pergi dari sana karena tidak mungkin membantai mereka tanpa perencanaan yang matang. Di sini kita diperlihatkan dengan mentalitasnya yang sangat besar. Karena berani melompat pada saat para layang sedang mengudara. Masalah tidak berhenti sampai di situ, karena tempat tinggalnya sudah diawasi oleh beberapa anggota mafia, sehingga Bishop mau gak mau meledakannya demi membunuh mereka. Sekarang Brazil bukanlah tempat yang aman untuk menikmati hidup, sehingga Bishop memutuskan merantau ke salah satu pulau terpencil yang ada di negara Thailand. Di sana dia disambut oleh teman lamanya bernama Mae. Kedatangannya bukan hanya mencari ketenangan, melainkan untuk mencari tahu kelompok mafia yang telah mengusik kehidupan pensiunnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Angel bekerja dengan mafia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Crane. Sebagai orang yang pernah bekerja di dunia gelap, Bishop pasti tahu tentang ketua mafia itu. Beberapa hari kemudian, datang seorang turis cantik bernama Gina. Gina mencari obat untuk mengobati beberapa luka di bagian tubuh. Mai yang notabene adalah seorang perempuan juga, tahu betul bahwa luka lebam itu bukanlah disebabkan karena terjatuh, melainkan karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang. Ternyata dugaan itu benar karena pada malam hari terjadi sebuah keributan di kapal tempat di mana Gina tinggal. Mai langsung buru-buru memanggil Bishop agar mau membantunya supaya hal buruk tidak terjadi. Sampai akhirnya, Frank, get the fuck away from me! Bitch! Please, help me! You don't want to do that. ya, Bishop memang berhasil membantu Gina yang akan diperkaos. Namun dia tidak sengaja membunuh si pelaku yang terjatuh dan kepalanya mengalami pendarahan hebat. Tentu ini akan menjadi masalah jikalau diketahui oleh aparat setempat. Sehingga mau gak mau kapal itu harus dibakar bersama si pelaku demi menghilangkan barang bukti. Tapi tiba-tiba dia menemukan fakta yang sangat mencengangkan, yaitu perihal Gina yang ternyata berasal dari Amerika dan memiliki foto dirinya. Detik itu juga, Bishop langsung mendatanginya, bahkan sampai menodongkan pistol supaya Gina mau berkata jujur pada siapakah dia bekerja. Namun perempuan itu malah mencoba melawan, meski akhirnya kalah juga. Mau gak mau Gina berbicara bahwa dirinya disuruh oleh Crane untuk mendekati Bishop dan memata-matainya. Namun dia belum mengetahui alasan ketua mafia itu menyuruhnya. Sampai akhirnya Bishop menjelaskan bahwa dirinya menolak melakukan pembunuhan yang diperintahkan oleh Crane. Hal tersebut karena dia
sudah pensiun dari pekerjaan lamanya sebagai pembunuh bayaran. Force me to do something I don't want to do. I spend my whole life setting people up to die. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui artikel internet, ternyata Gina adalah seorang relawan sosial yang suka membantu anak-anak yang tidak mampu, baik itu untuk kebutuhan hidup maupun sekolah, sehingga membuat Bishop merasa iba dan menyimpulkan bahwa Gina sebenarnya bukanlah orang jahat, melainkan orang baik yang sedang diancam oleh Crane. Detik itu juga dia langsung menemuinya untuk mengobrol lebih dalam, yang ternyata anak-anak asuhan Gina diancam akan dibunuh jika tidak menjalankan perintah yang diberikan oleh Crane. Jadi mau gak mau Gina harus mendekati Bishop demi menyelamatkan anak-anak yang tidak berdosa. They're my weakness. So you see, I didn't have a choice. Keesokannya, Bishop menyadari bahwa anggota mafia milik Crane sudah tiba di pulau tersebut dan sedang memantau dari kejauhan. Dia langsung buru-buru menggandeng tangan Gina supaya mereka menganggap bahwa Gina telah berhasil menjalankan tugas untuk mendekati dirinya. Usut punya usut, Bishop berencana akan membantunya dalam menyelamatkan anak-anak. Namun, siapa sangka momen tersebut malah membuat keduanya semakin dekat, seperti sebuah pasangan hidup. Mulai dari sini, benih-benih cinta akan tumbuh yang akan menyatukan hati mereka. Baru saja bertemu dengan sang pujaan hati, mereka berdua harus segera berpisah karena terjadi sebuah serangan oleh anggota mafia milik Crane. Bishop harus menghadapi mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu sekitar puluhan orang. Yang jadi masalah adalah musuhnya bukan hanya mafia, melainkan polisi korup yang sudah disogok menggunakan uang. Sebenarnya Bishop mampu menghadapi mereka jikalau menggunakan tangan kosong. Namun para polisi korup menggunakan senjata laras panjang yang membuatnya tidak bisa apa-apa ketika ditodong. Sedangkan Gina harus tertangkap oleh mafia dan langsung dibawa pergi. Di mana akhirnya Bishop mau gak mau menuruti perintah Crane, yaitu melakukan pembunuhan demi menyelamatkan sang pujaan hati dan anak-anak yang tidak bersalah. Tell me how to find you face to face. Di hari yang sama, Bishop langsung dibawa ke hadapan sang ketua mafia yang katanya ditakuti karena memiliki backingan di pemerintahan. Dan inilah sosoknya, yaitu Crane yang sebenarnya terlihat kalem namun sangat mematikan karena berani melibatkan orang-orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi. Di misi pertama, Bishop diperintahkan untuk membunuh seorang jenderal perang Afrika bernama Krill yang saat ini sedang dipenjara di negara Malaysia. Namun, pembunuhan tersebut harus dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan. Setiap misi berhasil dijalankan, mereka akan melakukan video call untuk memastikan bahwa Gina masih hidup dan akan dijadikan sebagai jaminan. His name is Krill. He's imprisoned on Penjara Kedah in Malaysia. Finish a kill, get a video call. Singkat cerita, Bishop sudah berada di Malaysia dan sedang mempelajari seluk-beluk penjara yang ternyata berada di tengah laut. Belum ada sejarah tercatat yang menjelaskan bahwa ada napi yang berhasil kabur dari tempat itu. Lantaran tempat tersebut dikelilingi oleh banyak sekali ikan hiu. Untuk masuk ke sana, dia harus menyamar menjadi napi kelas kakap yang saat ini masih menjadi buron. Beberapa keperluan langsung disiapkan dari mulai pakaian renang hingga sebuah peledak. Ketika semuanya sudah siap, Bishop langsung menjalankan aksinya dengan mencari gara-gara ke polisi setempat yang sedang bertugas supaya dimasukkan ke dalam penjara tempat di mana targetnya yaitu Krill berada. What do you want, huh? Dan inilah penjara super ketat yang sampai saat ini belum ada napi yang bisa kabur dari sana. Pertama-tama yang dilakukan oleh Bishop adalah mencari tahu tentang targetnya yaitu Krill dari napi senior. Ternyata Krill memiliki banyak sekali anak buah yang selalu menjaganya 24 jam. Akan sangat sulit mendekatinya jika menggunakan cara biasa. Meski begitu, ada satu sisi yang bisa dimanfaatkan, yaitu banyak orang yang tidak suka padanya lantaran terlalu kejam. Bishop akan menggunakan momen tersebut untuk mendekati. Dan kebetulan sekali saat itu ada salah satu napi yang ingin melancarkan aksi balas dendam karena tangannya dipotong. Tentu ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencari perhatian Krill. Sampai akhirnya
Ya, Bishop berhasil membunuh si napi yang ingin melakukan balas dendam, di mana Krill terlihat sangat berterima kasih akan hal tersebut karena nyawanya telah diselamatkan. Kemudian dia diundang makan siang sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih, dan inilah waktu yang tepat untuk menuntaskan misinya. Ketika Krill lengah, Bishop langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Setelah targetnya terbunuh, Bishop langsung meracik narkoboy supaya kematiannya dianggap sebagai kecelakaan, yaitu overdosis. Tapi tak lama peristiwa tersebut diketahui oleh sipir yang langsung menyalakan alarm bahaya sehingga situasi menjadi sangat kacau. Saat itulah Bishop menggunakan kesempatannya untuk melarikan diri dari penjara dengan cara menghancurkan tembok menggunakan peledak yang diam-diam disembunyikan. Lalu yang terjadi... Bishop adalah satu-satunya orang yang mencatatkan sejarah karena bisa kabur dari penjara yang tingkat keamanannya sangatlah ketat lantaran berada di tengah laut. Sekarang dia sudah dijemput oleh kapal nelayan yang disewa oleh Crane. Crane memberikan waktu 3 hari untuk membunuh target berikutnya, yaitu seorang konglomerat bernama Adrian. Lebih dari itu, Gina akan dibunuh tanpa adanya solusi dan kompensasi. Nice work on Krill. Next kill, Adrian Cook. Singkat cerita, Bishop sudah berada di kota Sydney, Australia untuk menuntaskan misi kedua yaitu membunuh seorang konglomerat bernama Adrian. Kekayaannya bukanlah hasil dari bisnis halal, melainkan hasil dari perdagangan manusia. Adrian tinggal di sebuah puncak apartemen dengan fasilitas dan penjagaan maksimum dari anak buahnya. Dia memiliki hobi yaitu berenang, dan di saat itulah penjagaannya akan sedikit longgar, sehingga Bishop akan menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuhnya. Sampai akhirnya... Bishop berhasil membunuh target kedua dan sekarang tinggal menjalankan misi terakhir sesuai kesepakatan yaitu membunuh 3 orang. Namun sebelum itu dia melakukan video call terlebih dahulu demi memastikan bahwa Gina masih hidup. Di sini Gina diam-diam memberitahu pria lokasi keberadaannya melalui nomor seri kapal yang ada di jendela. Namun hal tersebut disadari oleh mafia yang langsung mematikan panggilan video. Tapi untungnya Bishop sempat melakukan screenshot dan langsung menghubungi petugas pelabuhan. Berdasarkan informasi bahwa kapal milik Crane sedang berlabuh di daerah dermaga nomor 7, sehingga dia langsung OTW ke sana untuk menyelamatkan Gina. Head out to the harbor! Dia terjun dari atas helikopter dengan persiapan yang sudah sangat matang dan diam-diam menyelinap masuk ke dalam kapal menggunakan pistol peredam. Satu persatu anggota mafia dibunuh secara senyap, bersih, dan rapi. Meski sudah sangat berhati-hati, pada akhirnya Bishop ketahuan oleh beberapa anggota mafia yang sedang berjaga, sehingga mau gak mau pertempuran harus terjadi secara terang-terangan. Sudah banyak anggota mafia yang telah dibunuh, namun jumlahnya malah semakin banyak yang berdatangan. Tentu ini adalah sebuah masalah besar karena secara jumlah dan peralatan senjata, Bishop sudah jelas-jelas kalah total. Mau gak mau dia dipaksa kalah lantaran musuh yang terlalu banyak dan langsung dibawa menuju bos besar yaitu Crane. Bishop diberikan ultimatum bahwa Gina akan dibunuh jikalau tugas ketiga alias terakhir tidak dijalankan. Kalau dia nekat lagi, maka wanita itu akan benar-benar dibunuh tepat di depan matanya. Mendengar hal tersebut, mau gak mau Bishop harus melakukannya demi keselamatan sang pujaan hati. Namun sebelum pergi, dia sempat mengajar beberapa anggota mafia sebagai bentuk balas dendam. Singkat cerita, Bishop sudah berada di negara Bulgaria untuk menjalankan misi terakhir, yaitu membunuh seorang pengusaha kelas berat bernama Adam. Produk yang dijualnya bukanlah barang-barang konvensional pada umumnya, melainkan sebuah senjata dari mulai senjata ringan hingga berat.
Beliau memiliki tingkat keamanan sangat tinggi, bahkan melebihi dari seorang presiden. Penjaganya berjumlah ratusan orang dengan persenjataan sangat lengkap. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam kawasan rumah karena setiap inci dijaga dengan sangat ketat. Namun ada satu celah yang bisa digunakan oleh Bishop, yaitu helikopter rumah sakit yang diberikan wewenang untuk masuk jika Adam maupun penjaganya sedang sakit. Sehingga pada saat itu juga Bishop menembak salah satu penjaga dari atas rooftop rumah sakit, kemudian mengendap-endap masuk ke dalam helikopter tanpa sepengetahuan dari siapapun. Dia langsung membunyikan sebuah alarm untuk mengalihkan perhatian beberapa penjaga yang ada di bagian luar. Sedangkan yang ada di bagian dalam langsung dihabisi satu persatu dengan cara brutal. Penyerangan dadakan tersebut tentu membuat Adam langsung panik lalu melakukan evakuasi ke ruangan darurat yang memang sudah disiapkan. Namun siapa sangka bahwa Bishop sudah berada di dalam lebih dulu sembari menodongkan pistol, tapi tidak membunuhnya karena memiliki rencana baru, yaitu bekerjasama dengan Adam untuk membunuh Crane. Nantinya Adam akan berpura-pura mati tapi jasadnya akan disembunyikan. Dengan begitu Crane pasti akan penasaran lalu mengirim anggota mafia untuk mengeceknya. Di saat itulah Bishop akan membantai mereka. Siapa sangka bahwa prediksi itu benar-benar terjadi, karena setelah terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan Adam tercebur ke dalam laut, Crane langsung mengutus anggotanya demi memastikan bahwa dia benar-benar mati. Namun yang mereka tidak ketahui bahwa itu adalah jebakan, karena Bishop langsung membantai mereka dengan sangat brutal. Setelah melakukan pembantaian, Bishop buru-buru OTW menuju ke tempat Crane untuk menyelamatkan Gina. Crane sendiri sudah menyadari hal tersebut dengan mempersiapkan anak buahnya yang tersisa untuk berjaga-jaga. Namun mereka nggak sadar bahwa Bishop datang bukan menggunakan jalur atas, melainkan dari dalam air, dan tiba-tiba... Ya, tiba-tiba saja Bishop muncul dari dalam air lalu membunuh beberapa anggota mafia yang sedang berjaga. Sedangkan Gina berusaha melakukan perlawanan ketika akan dibawa kabur. Namun naasnya upaya tersebut mendatangkan malapetaka karena dia terkena tembakan di bagian samping perut dan dihajar habis-habisan. Sementara itu, Bishop terus berusaha mengejarnya sembari baku tembak dengan anggota mafia yang menghadangnya. Sebagai mantan pembunuh bayaran profesional, ini bukanlah pekerjaan yang berat karena mereka dapat dibantai dengan sangat mudah. Pertempuran tidak hanya terjadi menggunakan senjata, melainkan menggunakan tangan kosong. Seperti yang kita tahu bahwa tangan dan pukulan Bishop bukanlah kaleng-kaleng karena mampu menumbangkan lawan hanya dengan beberapa pukulan saja. Pada akhirnya, Bishop berhasil menemukan keberadaan Gina yang anehnya hanya seorang diri. Karena ternyata Crane dan anggota mafia sedang berusaha kabur dari sana. Namun masalahnya bukan di situ, melainkan di kapal yang ternyata sudah dipasang sebuah bom yang akan meledak dalam waktu 3 menit lagi. Di mana dia langsung buru-buru menyelamatkan Gina dengan memasukkannya ke dalam kapsul evakuasi. Sedangkan dirinya akan membalaskan dendam kepada Crane sampai akhirnya... Ya, Bishop berhasil mencegahnya kabur sehingga pertarungan terakhir langsung terjadi dengan sangat menegangkan. Keduanya sama-sama jago dalam bertarung karena mereka memang berada di dunia yang sama, yaitu dunia kriminal. Namun Bishop yang sekarang telah tobat dan Crane adalah korban terakhir yang akan dibunuh. Ketika dia berhasil melumpuhkan ketua mafia itu dengan mengikatnya menggunakan rantai, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan besar yang kemungkinan selamatnya sangatlah kecil.
Pada akhirnya yang selamat hanyalah Gina seorang yang langsung dievakuasi oleh petugas. Sedangkan Adam hanya bisa menerima kejadian naas itu meski sebenarnya dia sangat tertarik dengan Bishop. Namun pada malam hari ketika Adam mengecek CCTV yang merekam proses evakuasi bangkai kapal, tiba-tiba saja keluar seseorang dari dalam kotak penyimpanan jangkar yang ternyata itu adalah Bishop yang masih hidup. Dan film pun selesai.